Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, jumpa lagi dengan saya Yosi Etna. Kali ini video ini kita akan ngobrol sedikit tentang sensi ya. Apa sih sensitif itu ya? Jadi setiap manusia itu mempunyai perasaan, mempunyai rasa sensitif ya. Apa sih sensitif itu? Jadi baik laki-laki, baik perempuan, lansia atau bahkan anak-anak itu pasti mempunyai rasa sensi ya atau rasa sensitif itu. Jadi di sini kita akan sedikit berbicara ngobrol tentang sensi itu apa ya. Oke, jadi sensitif itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Nah, kita bahas nih dari awal ya. Sensitif adalah sikap seseorang yang mudah emosi atau marah ya. Saya ulang lagi, sensitif adalah sikap seseorang yang mudah emosi atau marah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sensitif ialah cepat menerima rangsangan, peka atau mudah membangkitkan emosi ya. Sinonimnya apa nih dari sensitif? Sinonimnya adalah temperamental, rasa atau peka ya. Jadi pikiran orang yang lebih sensitif itu cenderung mudah tersinggung, bahkan memikirkan perkataan atau tindakan orang lain secara berlebihan, ya. Nah, kenapa orang jadi sensitif? Nah, di sini sebuah penelitian mengungkapkan bahwa tingkat sensitif seseorang telah ditentukan sejak dia lahir, ya. Kemudian orang sensitif memiliki gen tertentu di dalam dirinya yang membuatnya merespon lebih emosional terhadap lingkungannya, ya. Jadi sifat sensitif ini dipengaruhi oleh gen, pola kerja otak dan reaksi psikologis seseorang, ya. Nah, tanda perasaan sensitif yang dialami orang-orang sensitif, ya. Di sini saya merangkumnya menjadi 4. Yang pertama, berpikir berlebihan atau khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan. Ya. Kedua, cenderung suka mengerjakan sesuatu sendirian. Ya. Yang ketiga, merasa kesulitan ketika terganggu dengan ketidaknyamanan yang dilakukan oleh orang lain, ya. Dan yang keempat ada mudah merasa sakit, ya. Itu tanda-tanda perasaan sensitif yang dialami oleh orang-orang sensitif, ya. Lanjut. Gimana sih cara mengatasi gampang merasa sensitif ya? Ketika kita merasa gampang merasa sensitif. Nah, di sini saya merangkumnya menjadi 5 tips ya untuk mengatasi gampang merasa sensitif ya. Pertama, pahami apa yang sedang kamu rasakan ya. Yang kedua, jangan mengkritik perasaan sendiri. Ya. Yang ketiga, kenali kritik yang membangun. Dan keempat, tentukan langkah yang harus diambil. Kelima, lakukan relaksasi ya. Contoh relaksasi di sini yang sederhana saja, yang sesuai dengan kebutuhan kita dan kita bisa memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita bisa relaksasi dengan mendengarkan musik, ya. Kemudian dengan berkebun, bagi mereka-mereka yang suka berkebun, merawat bunga. Nah, kemudian hobi makan itu bisa relaksasinya dengan mencoba membuat masakan. Nah, itu merupakan suatu cara relaksasi ya. Atau mereka-mereka yang suka jalan-jalan nih, pasti mereka akan berusaha mencari tempat-tempat rekreasi atau tempat-tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Nah, jadi relaksasi itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Nah, gimana sih cara menghadapi ketika kita mempunyai teman yang sensitif ya? Saya merangkumnya menjadi 7. Yang pertama, berhati-hati saat mengangkat topik pembicaraan dengan mereka. Ya, hati-hati, jangan membuat topik yang membuat teman-teman sensitif ini tidak merasa nyaman. Jadi, buatlah topik atau pembicaraan yang membuat mereka nyaman ya.
Yang kedua, usahakan bicara yang tidak menjurus pada informasi pribadi. Karena tidak semua orang itu kalau kita bicara tentang pribadi, mereka akan terbuka, ya. Kadang mereka menutup hal-hal yang bersifat pribadi, ya. Informasi pribadi itu kadang-kadang tidak bisa dibicarakan, ya. Jadi usahakan bicara yang tidak menjurus pada informasi pribadi. Yang ketiga, membawa suasana jadi hangat dan lebih santai, ya. Jadi teman-teman yang sensitif itu akan menyukai suasana yang hangat, yang santai, yang rileks, ya. Itu akan membuat mereka nyaman, ya. Yang keempat, beri pengertian dan mengingatkan saat mereka bersikap berlebihan, ya. Ketika teman-teman sensitif itu mempunyai sikap yang berlebihan, kita wajib kalau memang kita sahabatnya dia, kita wajib mengingatkan dia, wajib memberi pengertian bahwa mereka itu bersikap berlebihan, ya. Jadi wajib memberi pengertian dan mengingatkan saat mereka bersikap berlebihan. Kemudian selanjutnya, setia mendampingi mereka terlebih saat sedang down, ya, sedang jatuh. Ingat, teman sensitif biasanya mudah kesepian dan berjiwa rapuh, ya. Kemudian yang keenam, jangan salah memperlakukan mereka agar tidak berakibat buruk, ya. Ketika mereka melakukan sikap berlebihan, ya, kita wajib memberi mereka pengertian, wajib mengingatkan supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya. Jadi mendampingi mereka, ya, seperti itu, ya. Nah, ketika teman-teman sensitif tersebut tidak menolak dengan apa yang kita lakukan, apa sih yang harus kita lakukan, ya? Jadi ketika teman-teman sensitif itu tidak mau kita terlibat dengan situasi yang sedang mereka alami, apa yang kita lakukan? Yaitu yang ketujuh adalah bersikap cuek, ya. Dan kita cukup mengerti tentang sikap mereka, ya. Terkadang orang-orang sensitif itu ada yang tertutup, ya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, ketika teman-teman sensitif itu tertutup, ya kita mau gimana lagi, ya? Ya kita bersikap cuek, tapi kita bisa memahami, bisa mengerti, ya, cukup mengerti tentang sikap mereka tersebut. Nah, kesimpulannya, ketika orang memiliki sikap sensitif, ya baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, dan bahkan lansia, itu apa? Setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, ya. Jadi setiap orang itu berbeda. Anak kembar pun berbeda, ya. Jadi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan itu bisa menjadi kelebihan dan kelebihan itu menjadi kekurangan. Jadi kita wajib menghargai setiap kelebihan atau kekurangan masing-masing orang, ya. Jadi teman atau orang, ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, selalu berpikir positif dalam menghargai setiap kelebihan dan kekurangan setiap orang, ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah melihat. Dan berikutnya saya akan memberikan topik atau tema yang berbeda lagi. Demikian, terima kasih. Saya Yosi Etna dari Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.